Mengenal bentuk dan jenis kelompok kepentingan dalam masyarakat. Manusia adalah makhluk sosial yang secara kodrati tidak dapat hidup tanpa orang lain dan saling memiliki ketergantungan satu sama lainnya. Namun ada kalanya dalam hubungan sosial tersebut memiliki perbedaan-perbedaan sehingga memunculkan adanya jenis kelompok sosial di tengah masyarakat. Beberapa jenis kelompok kepentingan sosial klasifikasi menurut Emil Durkheim. 1. Solidaritas mekanik. Ini terjadi dalam kehidupan masyarakat yang ditandai dengan ciri-ciri masyarakat sederhana, belum mengenal pembagian kerja. Semua anggota kelompok diikat oleh kesadaran kolektif dan sanksi terhadap pelanggaran bersifat represif atau hukuman pidana. 2. Solidaritas organik. Ini merupakan sifat ketergantungan antar anggota karena adanya sistem pembagian kerja yang teratur dan keterikatan solidaritas masyarakat yang bersifat kompleks. Sanksi terhadap pelanggaran bersifat restitutif atau membayar ganti rugi kepada orang-orang yang dirugikan. Klasifikasi Ferdinand Tönnies. Gemeinschaft atau paguyuban ini adalah hubungan yang dilakukan baik antara individu maupun antar kelompok yang memiliki ikatan kuat dan mengikat akibat adanya ikatan darah, ideologi maupun kesamaan daerah asal. Ikatan darah atau ikatan kekerabatan adalah ikatan paling kuat. 2. Gesellschaft atau patembayan. Ini adalah suatu kelompok sosial yang terbentuk sebagai akibat adanya kepentingan bersama. Umumnya merupakan ikatan untuk jangka waktu yang pendek, bersifat formal, mekanis, ibarat kerja mesin. Contohnya adalah hubungan sosial dalam industri atau organisasi. Si Charles Cooley dan Ellsworth Faris. Kelompok primer. Ini merupakan hubungan yang terjalin karena keakraban atau interaksi yang bersifat intensif. Kelompok ini ditandai dengan pergaulan, kerjasama, dan tatap muka yang intim. Contohnya keluarga, teman bermain masa kecil tentang keluarga. 2. Kelompok sekunder. Ini merupakan timbal balik karena adanya kepentingan bersama di mana ditandai dengan bersifat formal dan bersegi kelembagaan. Contohnya koperasi dan partai politik. Klasifikasi Wigglesworth. 1. In-group atau kelompok dalam. Pada umumnya ini didasarkan pada faktor simpati yang selalu mempunyai perasaan dekat dengan anggota-anggota kelompoknya. Kelompok dalam muncul ketika para anggota suatu kelompok merasa bahwa mereka mempunyai suatu tujuan dan cita-cita yang sama, minati norma-norma yang sah. 2. Out-group atau kelompok luar. Ini merupakan antagonis dan antipasti. Pada umumnya out-group menerapkan sikap etnosentrisme yang menjadi jenis kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan dapat dibedakan ke dalam 4 jenis, yaitu 1. Kelompok anomik. Kelompok yang terbentuk di antara unsur-unsur dalam masyarakat secara spontan atau terbentuknya seketika. Kelompok anomik tidak memiliki nilai atau norma yang mengatur, sehingga sering terjadi tumpang tindih dengan bentuk partisipasi politik non komposisional, yaitu demonstrasi. 2. Kelompok non asosiasional. Kelompok yang termasuk kategori kelompok masyarakat awam yang belum maju dan tidak terorganisir dengan rapi serta bersifat temporer. Wujud kelompok non asosiasional adalah kelompok keluarga paguyuban, suku etnik atau keturunan. 3. Kelompok asosional. Kelompok masyarakat yang berfungsi mengartikulasikan kepentingan anggotanya kepada pemerintah atau lembaga lainnya. Asosiasional memiliki struktur organisasi yang baik sehingga organisasi ini lebih efisien dalam memperjuangkan tujuannya. 4. Kelompok institusional. Kelompok formal yang memiliki struktur, visi misi, tugas dan fungsi serta sebagai artikulator kepentingan. Kelompok institusional umumnya melekat dengan lembaga pemerintah atau